Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya Firman Hussein di channel yang keren beken ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkisahkan tentang perjalanan hijrah kedua ke Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo sahabat inspiratifku, kita simak bersama-sama berikut ini. Setelah Raja Najasyi memutuskan untuk melindungi kaum muslimin di Habasyah, kondisi mereka pun menjadi lebih baik. Mereka tidak lagi khawatir akan dianiaya atau ditekan seperti di Mekah. Di Habasyah, mereka menikmati ketenangan dan kesempatan untuk beribadah dengan bebas serta membangun kehidupan yang layak. Hubungan antara muslimin dan penduduk Habasyah. Selama tinggal di Habasyah, kaum muslimin hidup berdampingan dengan penduduk setempat yang mayoritas beragama Nasrani. Mereka tetap menjaga adab dan sikap yang baik, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Komunitas muslim tidak mengganggu kehidupan orang-orang Nasrani di sana. Justru mereka saling menghormati dan menjaga kedamaian. Hal ini membuat Raja Najasyi dan penduduk Habasyah semakin yakin bahwa ajaran Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan dan toleransi. Para sahabat Rasulullah di Habasyah juga sering berdiskusi dengan penduduk lokal mengenai keimanan mereka dan ajaran Islam. Meski demikian, mereka tidak memaksakan agama, hanya memberikan penjelasan dengan sikap lemah lembut dan penuh penghormatan. Cara ini membuat penduduk Habasyah menaruh simpati terhadap mereka, dan memperkuat pandangan Najasyi bahwa Islam adalah agama yang benar dan penuh kedamaian. Berita tentang Islam yang mulai berkembang. Meskipun kaum muslimin berada jauh di Habasyah, mereka tetap mendengar berita tentang perkembangan Islam di Mekah. Setiap kali ada saudara atau kenalan yang datang dari Mekah, mereka dengan penuh harap mendengar kabar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin lainnya yang masih tinggal di sana. Namun, kabar yang mereka terima seringkali disertai berita duka tentang meningkatnya penyiksaan yang dilakukan oleh Quraisy. Pada saat yang sama, para pemimpin Quraisy terus memperketat pengawasan terhadap orang-orang yang mereka anggap terlibat dalam gerakan Islam. Mereka bahkan melakukan embargo sosial terhadap Bani Hashim, yaitu klan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk memisahkan mereka dari masyarakat. Di bawah embargo itu, kaum muslimin tidak diizinkan melakukan jual beli atau berinteraksi dengan masyarakat umum. Kematian Najasyi. Waktu terus berjalan, dan kaum muslimin tetap menetap di Habasyah. Hingga pada suatu hari, berita duka datang dari Habasyah, yaitu Raja Najasyi yang begitu berjasa dan telah memberikan perlindungan kepada mereka, wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka mendengar kematian Najasyi, dan sebagai penghormatan, beliau memerintahkan para sahabat di Madinah untuk mengadakan salat gaib bagi Najasyi. Ini adalah salat gaib pertama yang dilakukan dalam sejarah Islam, yang menunjukkan betapa besarnya rasa hormat kaum muslimin terhadap Najasyi. Kembali ke Mekah dan Madinah. Beberapa waktu kemudian, setelah Islam berkembang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mendirikan negara Islam di Madinah, Rasulullah mengutus para sahabat di Habasyah untuk kembali ke Madinah. Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain menyambut panggilan Rasulullah dan meninggalkan Habasyah menuju Madinah. Mereka kembali dengan membawa pengalaman yang sangat berharga dari Habasyah dan membawa kesan baik tentang keadilan Najasyi kepada kaum muslimin lainnya. Kepulangan Ja'far dan kaum muslimin ke Madinah menjadi pelengkap kekuatan umat Islam. Ja'far bin Abi Thalib sendiri berperan besar dalam perjuangan di Madinah, termasuk dalam perang Mu'tah, di mana ia gugur sebagai syahid dalam pertempuran tersebut. Perjuangan Ja'far dan para sahabat di Habasyah menjadi kenangan manis sekaligus teladan bagi kaum muslimin akan nilai ketabahan, keimanan, dan persaudaraan antar umat beragama. Hikmah dari Hijrah kedua ke Habasyah. Hijrah kedua ke Habasyah memiliki makna mendalam bagi umat Islam. Beberapa hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa ini antara lain. 1. Ketaatan dan keberanian untuk melakukan hijrah. Kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah melakukannya dengan penuh keimanan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
Mereka meninggalkan tanah air dan keluarga demi menjaga keimanan mereka. Dua pentingnya perlindungan bagi umat beragama. Najasyi menunjukkan bahwa melindungi umat beragama adalah tanggung jawab pemimpin yang adil. Sikapnya menjadi teladan bahwa agama dapat hidup berdampingan dalam damai dan saling menghormati. 3. Toleransi dan sikap saling menghormati. Kaum muslimin di Habasyah menghormati penduduk Nasrani, sementara penduduk Nasrani pun menghormati keberadaan kaum muslimin. Ini adalah teladan hidup berdampingan yang damai meskipun berbeda keyakinan. 4. Persiapan spiritualitas untuk fase perjuangan yang lebih besar. Pengalaman kaum muslimin di Habasyah membuat mereka semakin kuat dan sabar. Hijrah ini adalah fase persiapan sebelum perjuangan mereka menuju tahap yang lebih besar di Madinah. Hijrah kedua ke Habasyah adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang mengajarkan bahwa Islam adalah agama perdamaian yang dapat hidup berdampingan dengan agama lain, asalkan ada keadilan dan toleransi. Perjalanan ini menginspirasi umat Islam untuk selalu menjaga kedamaian, menghormati sesama, dan bersikap tegar menghadapi ujian, dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang pada saat yang tepat. Bagaimana kelanjutannya? Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali bersama-sama. Setelah Raja Najasyi memutuskan untuk melindungi kaum muslimin di Habasyah, kondisi mereka pun menjadi lebih baik. Mereka tidak lagi khawatir akan dianiaya atau ditekan seperti di Mekah. Di Habasyah, mereka menikmati ketenangan dan kesempatan untuk beribadah dengan bebas serta membangun kehidupan yang layak. Hubungan antara muslimin dan penduduk Habasyah. Selama tinggal di Habasyah, kaum muslimin hidup berdampingan dengan penduduk setempat yang mayoritas beragama Nasrani. Mereka tetap menjaga adab dan sikap yang baik, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Komunitas Muslim tidak mengganggu kehidupan orang-orang Nasrani di sana. Justru mereka saling menghormati dan menjaga kedamaian. Hal ini membuat Raja Najasyi dan penduduk Habasyah semakin yakin bahwa ajaran Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan dan toleransi. Para sahabat Rasulullah di Habasyah juga sering berdiskusi dengan penduduk lokal mengenai keimanan mereka dan ajaran Islam. Meski demikian, mereka tidak memaksakan agama, hanya memberikan penjelasan dengan sikap lemah lembut dan penuh penghormatan. Cara ini membuat penduduk Habasyah menaruh simpati terhadap mereka, dan memperkuat pandangan Najasyi bahwa Islam adalah agama yang benar dan penuh kedamaian. Berita tentang Islam yang mulai berkembang. Meskipun kaum muslimin berada jauh di Habasyah, mereka tetap mendengar berita tentang perkembangan Islam di Mekah. Setiap kali ada saudara atau kenalan yang datang dari Mekah, mereka dengan penuh harap mendengar kabar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin lainnya yang masih tinggal di sana. Namun, kabar yang mereka terima seringkali disertai berita duka tentang meningkatnya penyiksaan yang dilakukan oleh Quraisy. Pada saat yang sama, para pemimpin Quraisy terus memperketat pengawasan terhadap orang-orang yang mereka anggap terlibat dalam gerakan Islam. Mereka bahkan melakukan embargo sosial terhadap Bani Hashim, yaitu klan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk memisahkan mereka dari masyarakat. Di bawah embargo itu, kaum muslimin tidak diizinkan melakukan jual beli atau berinteraksi dengan masyarakat umum. Kematian Najasyi. Waktu terus berjalan, dan kaum muslimin tetap menetap di Habasyah. Hingga pada suatu hari, berita duka datang dari Habasyah, yaitu Raja Najasyi yang begitu berjasa dan telah memberikan perlindungan kepada mereka, wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka mendengar kematian Najasyi, dan sebagai penghormatan, beliau memerintahkan para sahabat di Madinah untuk mengadakan salat gaib bagi Najasyi. Ini adalah salat gaib pertama yang dilakukan dalam sejarah Islam, yang menunjukkan betapa besarnya rasa hormat kaum muslimin terhadap Najasyi. Kembali ke Mekah dan Madinah. Beberapa waktu kemudian, setelah Islam berkembang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mendirikan negara Islam di Madinah, Rasulullah mengutus para sahabat di Habasyah untuk kembali ke Madinah. Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain menyambut panggilan Rasulullah dan meninggalkan Habasyah menuju Madinah.
Mereka kembali dengan membawa pengalaman yang sangat berharga dari Habasyah dan membawa kesan baik tentang keadilan Najasyi kepada kaum muslimin lainnya. Kepulangan Ja'far dan kaum muslimin ke Madinah menjadi pelengkap kekuatan umat Islam. Ja'far bin Abi Thalib sendiri berperan besar dalam perjuangan di Madinah, termasuk dalam perang Mu'tah, di mana ia gugur sebagai syahid dalam pertempuran tersebut. Perjuangan Ja'far dan para sahabat di Habasyah menjadi kenangan manis sekaligus teladan bagi kaum muslimin akan nilai ketabahan, keimanan, dan persaudaraan antar umat beragama. Hikmah dari Hijrah kedua ke Habasyah. Hijrah kedua ke Habasyah memiliki makna mendalam bagi umat Islam. Beberapa hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa ini antara lain. 1. Ketaatan dan keberanian untuk melakukan hijrah. Kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah melakukannya dengan penuh keimanan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka meninggalkan tanah air dan keluarga demi menjaga keimanan mereka. 2. Pentingnya perlindungan bagi umat beragama. Najasyi menunjukkan bahwa melindungi umat beragama adalah tanggung jawab pemimpin yang adil. Sikapnya menjadi teladan bahwa agama dapat hidup berdampingan dalam damai dan saling menghormati. 3. Toleransi dan sikap saling menghormati. Kaum muslimin di Habasyah menghormati penduduk Nasrani, sementara penduduk Nasrani pun menghormati keberadaan kaum muslimin. Ini adalah teladan hidup berdampingan yang damai meskipun berbeda keyakinan. 4. Persiapan spiritualitas untuk fase perjuangan yang lebih besar. Pengalaman kaum muslimin di Habasyah membuat mereka semakin kuat dan sabar. Hijrah ini adalah fase persiapan sebelum perjuangan mereka menuju tahap yang lebih besar di Madinah. Hijrah kedua ke Habasyah adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang mengajarkan bahwa Islam adalah agama perdamaian yang dapat hidup berdampingan dengan agama lain, asalkan ada keadilan dan toleransi. Perjalanan ini menginspirasi umat Islam untuk selalu menjaga kedamaian, menghormati sesama, dan bersikap tegar menghadapi ujian, dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang pada saat yang tepat. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan semoga bermanfaat, dan menginspiratif kehidupan kita, untuk lebih baik lagi, dan berkualitas di dalam, menapaki jalan ilah.